Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Ramadhani Orinsya Putri dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 29 akan melakukan praktikum sharing hosting. Nah, di sini kita menggunakan satu buah instalan server Debian 7. Di sini menggunakan satu buah adapter. Nah, ini adalah saya menggunakan satu buah adapter yaitu host only, tapi untuk penginstalan menggunakan dua adapter, yaitu satunya adalah adapter terbridge. Karena tadi saya sudah menginstal, jadi saya matikan saja. Setelah itu kita masuk, kita atur IP-nya di nano etc inter Nah, di sini untuk auto ETH0 yaitu adapter pertama adalah saya menggunakan IP secara statik, yaitu memasukkan IP secara manual. Di sini IP-nya adalah 192.168.29.254 dengan netmask 255.255.255.0. Setelah itu karena kita akan membuat 3 buah web, di sini menggunakan 3 buah web dalam satu adaptor. Di sini menggunakan auto ETH0.0. Di belakang ETH0-nya ini dikasih 0 seperti ini. Dan untuk IP dari web kedua ini saya menggunakan address 192.168.29.10. Dan untuk address yang ketiga, web yang ketiga menggunakan address 192.168.29.20. Dan untuk auto ETH1 atau adapter yang terbridge menggunakan IP DHCP untuk penginstalan yang terjadi yang akan kita lakukan di Debian server ini. Kita Ctrl X, lalu kita restart dengan service networking restart. Nah, di sini sudah di restart. Setelah itu kita lihat di IPA apakah IP-nya sudah masuk atau belum. Nah, di sini pada ETH0 sudah terdapat 3 buah IP yang tadi kita tambahkan. Setelah itu kita melakukan penginstalan dari paket-paket yang akan kita gunakan di konfigurasi kali ini, di praktikum kali ini, yaitu sebentar saya tulis dulu. Nah, seperti ini perintah dari penginstalannya, kita enter. Nah, karena saya sudah menginstalnya tadi, jadi tampilannya akan seperti itu. Untuk penginstalan selanjutnya yaitu sama, tetapi ditambah komen DNS utils di sesudahnya bin 9 di sini. DNS utils. Nah, seperti ini kita enter. Di sini saya juga sudah menginstalnya terlebih dahulu tadi. Setelah itu kita masuk ke directory dari DNS, kita masuk ke cd cc. Nah, setelah itu kita lihat ls. Nah, di sini ada named.conf. Kita masuk ke file tersebut, nano named.conf.local. Nah, untuk zone ke bawah ini sebelumnya tidak ada, hanya sampai sini saja. Lalu saya tambahkan zone. Di sini saya tambahkan yang pertama yaitu zone Orincia net, type-nya master, dan directory filenya yaitu di db Orincia. Yang kedua yaitu zone Orincia2.net, tadinya master, dan untuk direktorinya yaitu di Orincia 2. Lalu yang ketiga yaitu zone Orincia
etiha.net. Lalu ini toolnya yaitu master, type-nya master. Setelah itu untuk direktorinya di DB Orisia 3. Nah setelah itu yang terakhir yaitu zone 29.168.192.in FDDR alpha. Untuk type-nya yaitu master dan filenya atau direktorinya yaitu DB 192. Setelah itu Ctrl X. Nah setelah itu kita akan membuat nama direktori sesuai domain, yang contohnya seperti Orisia 2, Orisia 3, dan lain-lain. Setelah itu caranya di sini kita atas. Di sini saya sudah mengkopinya, yaitu di sini dapat kita lihat. Di sini ada DB Orisia 2, DB Orisia 3, dan DB Orisia. Kita akan mengcopy dengan caranya yaitu ketikkan cp db.local se-Orisia. Nah setelah itu enter, lalu Orisia 2, lalu enter, Orisia 3, lalu enter. Nah nanti hasilnya akan bisa dilihat di LS seperti ini ya, di DB Orisia 2, Orisia 3, Orisia. Nah setelah itu kita masuk ke lalu db.orisia. Nah di sini kita ganti localhost. Di sini tadinya adalah localhost, lalu saya ganti dengan nama domain saya yaitu orisia.net. Di sini juga ganti orisia.net, lalu untuk di sini juga diganti orisia.net. Lalu untuk IP-nya menggunakan IP web yang pertama yaitu 192.168.29.254. Di sini juga sama. Lalu jangan lupa mengganti ini menjadi www. Nah setelah itu kita save, Ctrl X. Kita lihat juga yang di DB Orisia 2. Nah di sini untuk localhostnya juga sama, diganti dengan nama domain yaitu orisia2.net, orisia2.net. Di sini juga orisia2.net. Dan untuk yang ini menggunakan IP dari web yang kedua yaitu eth0 id0. Yang ini juga sama, jangan lupa diganti www. Setelah itu Ctrl X dan kita masuk yang ketiga. Nah di sini juga sama, untuk localhostnya menggunakan orisia3.net, orisia3.net, orisia3.net. Di sini untuk IP-nya menggunakan IP dari web yang ketiga yaitu eth0.1 192.168.29.20. Yang ini juga sama, jangan lupa juga ini di www-nya. Setelah itu kita Ctrl X. Lalu kita lihat LS lagi. Di sini kita akan mengcopy DB127 menjadi DB192. Di sini saya sudah mengcopynya. Caranya yaitu cp db.127 nanti menjadi db.192. Setelah itu enter, maka nanti di LS akan ada tampilannya seperti itu ya. Setelah itu kita masuk ke dalam db192, terus db192. Nah di sini untuk localhostnya sama, menggunakan nama domain saya yaitu orisia.net. Setelah itu untuk app-nya menggunakan orisia.net. Untuk yang kedua yaitu menggunakan di sini yaitu IP yang paling akhir dari ketiga web tersebut atau ketiga IP dari adapter eth0. Di sini untuk 254 menggunakan domain orisia.net, untuk yang 10 menggunakan orisia2.net, dan untuk yang 20 menggunakan orisia3.net. Itu Ctrl X. Lalu kita akan mengatur name servernya. Kita masuk ke nano etc Nah, di sini untuk name server yang pertama menggunakan IP dari eth0
yaitu 192.168.29.24. Untuk name server yang kedua menggunakan IP dari ETH0.0 yaitu 192.168.29.10. dan untuk name server yang ketiga menggunakan IP dari ETH0.1 yaitu 192.168.29.20. Setelah itu Ctrl X, lalu kita restart Gen 9 dengan menggunakan perintah service Gen 9. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah oke. Lalu yang terakhir kita akan mengecek NS lookup. Di sini kita masukkan perintah NS lookup. Nah, di sini muncul keterangan yaitu untuk servernya 192.168.29.24, untuk adresnya 192.168.29.24, hashtag 53, untuk namanya orinsia.net, untuk adresnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu orinsia2.net. Nah, di sini juga sama, dapat dilihat keterangan yang ditampilkan. Lalu yang ketiga, nah, jika sudah mengecek seperti ini, kita juga cek NS lookup dari IP-nya, yaitu lookup ini nanti menggunakan 9.254. Nah, di sini untuk inaddr apa? Di sini IP-nya akan terbalik. Jadi 254, 29, 168, 192 dan seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu titik 10, di sini sudah terlihat seperti itu. Dan yang terakhir adalah titik 20. Setelah itu kita akan melanjutkan ke konfigurasi dari Apache 2. Sini kita masuk ke directory dari Apache 2, yaitu kita masuk ke cd etc Apache 2. Nah, di sini kita coba lihat ls. Nah, kita akan masuk ke directory dari set available. Kita masuk ke cd. Nah, di sini kita lihat ls juga. Di sini ada default. Lalu kita akan mengkopinya menjadi sesuai dengan nama domain kita, yaitu caranya seperti ini. Lalu kita ketikkan nama domain kita Orinsia. Nah, setelah itu enter, nanti akan masuk seperti di ls tersebut. Lalu untuk ls2 juga sama, untuk ls3 juga sama, tinggal enter saja. Nanti jika kita lihat di ls, nah nanti akan ada tampilan seperti ini. Itu dapat terlihat yaitu Orinsia, Orinsia 2, dan Orinsia 3. Nah, setelah itu kita akan masuk ke nano Orinsia. Nah, di sini atur untuk name server name-nya yaitu orinsia.net. Lalu untuk server aliasnya adalah orinsia.net. Untuk server adminnya biarkan yaitu webmaster atau localhost. Untuk dokumen root direktorinya kita ganti dengan home orinsia.net. Nah, untuk direktori yang ini juga diganti dengan home orinsia.net. Nah, jika sudah seperti ini, kita Ctrl X, lalu kita beralih ke yang kedua yaitu ini. Di sini juga sama, untuk servernya di sini adalah orinsia.net. Untuk server aliasnya yaitu orinsia2.net. Untuk server adminnya kita tetapkan saja. Lalu untuk dokumen root di sini direktorinya juga menggunakan orinsia2.net. Dan di sini juga untuk direktori yang kedua sama yaitu home orinsia2.net. Setelah itu kita Ctrl X, kita masuk ke yang ketiga. Di sini juga sama, untuk server name-nya adalah orinsia3.net. Lalu untuk server alias adalah orinsia3.net. Untuk server adminnya dari sini saja biarkan. Lalu untuk dokumen root
menggunakan direktori home orinsia3.net, dan untuk direktori yang ini menggunakan direktori yang sama, yaitu home orinsia3.net. Setelah itu kita keluar, kita clear dulu. Nah, di sini kita lihat ls. Nah, di sini kita akan disablekan, yaitu domain default. Caranya adalah kita keluar dari di site itu default. Enter. Nah, di sini tulisannya site default already disabled. Setelah itu kita disable juga yang main SSL. Nah, di sini juga site default SSL already disabled. Kita disable karena agar tidak bertabrakan dengan nanti, yaitu orinsia 2 dan orinsia 3. Setelah itu kita aktifkan, kita enablekan, yaitu yang orinsia 1, orinsia 2 dan orinsia 3. Caranya adalah A2 site orinsia. Nah, di sini site orinsia already enabled. Setelah itu orinsia 2, di sini juga site orinsia 2 already enabled. Setelah itu untuk yang ketiga juga site orinsia 3 already enabled. Setelah itu kita buat direktori dengan cara mkdir home orinsia.net. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang kedua juga tinggal menambahkan di sini 2, 3, seperti itu, lalu enter. Karena saya sudah menambahkan, jadi kita lihat saja langsung di ls-nya. Setelah itu kita masuk ke direktori home, home. Nah, setelah itu kita lihat di ls. Nah, di sini direktori yang kita tambahkan tadi sudah tercatat di sini, yaitu orinsia.net, orinsia 2.net, orinsia 3.net. Lalu kita masuk ke direktori salah satu dari itu, kita masuk ke cd. Nah, di sini kita masuk ke index nano index.html. Nah, di sini adalah indeks HTML yang nanti akan terlihat di klien saat melakukan pengecekan. Di sini untuk domainnya menggunakan orinsia.net. Lalu kita buat saja seperti ini. Jika sudah seperti ini, save, lalu keluar. Kita keluar dari direktori, kita masuk ke direktori yang satunya, kita ke indeks HTML juga. Nah, di sini juga diatur seperti ini. Untuk nama domainnya di sini adalah orinsia2.net. Kita atur seperti ini, .x. Lalu kita keluar dari direktori ini, kita ke direktori yang terakhir, yaitu orinsia3.net. Nah, kita juga masuk ke nano index.html. Nah, di sini juga atur konfigurasinya seperti ini. Untuk ini menggunakan nama domain yaitu orinsia3.net. Ctrl X. Nah, sebelumnya di sini untuk ini web orinsia.net, web orinsia.net di sini berfungsi sebagai nanti jika ada tampilannya di klien, nanti kita tinggal mengkliknya saja dan akan langsung terarah ke dalam nama domain tersebut. Seperti itu. Setelah itu kita atur di klien, kita atur IP-nya, kita masuk ke control panel, internet, sharing center,
lalu choose adapter setting, lalu kita klik yang VirtualBox host only properties. Nah, kita masuk ke yang TCP IPv4 properties. Di sini saya menggunakan IP 192.168.29.1, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya menggunakan IP dari ETH0 dari Linux. Nah, untuk dapat DNS server juga sama. Yes, terus setelah itu kita ke Chrome. Nah, kita akan coba search nama domain kita, yaitu orinsia.net. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita cek juga yang Orinsia 2. Nah, di sini tulisan orinsia.net. Lalu kita cek juga yang terakhir Orinsia 2. Nah, di sini juga dapat seperti ini tampilannya. Lalu kita coba masuk ke database Orinsia 3.net. Nah, di sini langsung akan diarahkan ke PHP My Admin. Lalu untuk username-nya kita masuk sebagai root. Untuk passwordnya kita ketikkan password, lalu go. Di sini kita akan mengatur password dan usernya sesuai dengan nama domain yang kita buat tadi. Di sini kita masuk ke privilege. Nah, di sini ada banyak pilihannya seperti ini. Kita akan membuat user sesuai dengan domain-domain yang kita buat tadi. Di sini add new user. Lalu untuk username kita buat sesuai dengan nama domainnya saja, yaitu Orinsia 2. Untuk passwordnya sama itu create user. Nah, di sini user. Nah, di sini sudah tambahkan ya. Di sini tadi saya mencoba satu, yaitu untuk yang user pertama, nama domain yang pertama yaitu Orinsia. Lalu untuk yang kedua yaitu ini, untuk web yang kedua. Sekarang tinggal web yang ketiga, kita tambahkan lagi. Di sini Orinsia 3. Passwordnya kita samakan saja semuanya. Create user. Ini sudah X. Nah, di sini sudah terdapat 3 user ya. Untuk 3 web yang kita buat tadi, 3 nama domain. Di sini Orinsia 2, Orinsia 3. Nah, setelah itu kita akan mencoba masuk ke user tersebut. Masuk dengan user tersebut, yaitu orinsia.net. Nah, untuk username-nya di sini kita menggunakan username Orinsia karena tadi kita menggunakan web yang pertama. Lalu untuk passwordnya kita isikan, yaitu go. Nah, di sini adalah tampilannya dari orinsia.net. Setelah itu kita ke yang kedua, yaitu orinsia 2.net PHP My Admin. Kemudian ketikkan saja di sini. Nah, di sini untuk username-nya kita gunakan username yang kedua, yaitu user yang kedua, yaitu Orinsia 2. Untuk passwordnya kita masukkan sama, lalu kita go. Nah, di sini tampilannya dari Orinsia 2.net. Setelah itu kita yang terakhir, kita masuk yang ketiga, yaitu Orinsia 3.net PHP My Admin. Nah, di sini sudah masukkan username. Nah, di sini kita masukkan juga usernya Orinsia 2 ya. Setelah itu passwordnya kita masukkan sama, kita go. Nah, di sini juga tampilannya sama seperti yang dua lainnya. Nah, jadi di sini
Ketiga web tersebut memiliki satu buah user masing-masing untuk login. Seperti itu. Orintia.net, usernya adalah Orintia2.net, yaitu usernya adalah Orintia2, dan Orintia3.net, usernya adalah Orintia3. Seperti itu. Demikian praktikum sharing host yang dapat saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.